Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, 5 pembudidaya iblis juga merasakan kehadiran Chen Ping dan yang lainnya, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Kelima penyihir ini berasal dari lembah roh darah, dan Jin Dong serta Luo Xi termasuk di antara mereka. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih, pemilik lembah roh darah, ayah Luo Xi, dan guru Jin Dong, Luo Shouhai. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bersembunyi? Sindong bertanya pada Luo Shouhai. Dalam perjalanannya, agar tidak menimbulkan perselisihan, mereka sering menghindari orang, lagi pula mereka semua adalah penggarap setan, jika bertemu dengan penggarap manusia pasti akan terjadi perselisihan. Namun, ada banyak biksu yang tidak akan melakukan apapun terhadap para penggarap iblis di Gunung Iblis ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis. Para biksu ini hanya di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk menghancurkan para penggarap iblis ini. Jadi selama para penggarap iblis tidak menimbulkan masalah, mereka tidak akan mengikuti penggarap iblis. Tidak perlu bersembunyi, pihak lain telah menemukan kita. Saya harap para biksu ini tidak memusuhi kita. Setelah Luo Shouhai selesai berbicara, dia terus memimpin orang-orang maju. Chen Ping sedikit mengernyit, karena dia bisa merasakan para penggarap iblis itu mendekati mereka. Chen Ping tidak tahu apakah pihak lain bermusuhan, jadi dia hanya bisa mempersiapkan semua orang. Miao Lao meminta yang lebih lemah untuk berdiri di tengah kerumunan, sementara yang lain membentuk lingkaran dan membentuk postur bertarung. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya mengungkapkan sosok mereka, dan semua orang merasakan energi iblis pada Luo Shouhai dan lainnya. Di Gunung Iblis ini, para penggarap iblis ini tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Pembudidaya iblis yang berani, Anda tahu kami ada di sini dan Anda berani datang ke rumah Anda. Bukankah ini berarti Anda tidak menganggap kami serius? Hari ini saya akan menghilangkan kerugian bagi orang-orang, dan pertama-tama membunuh Anda para penggarap iblis. Setelah Miao Lao mengatakan ini, dia benar-benar memegang pedang dan menyerang Luo Shouhai dan yang lainnya. Melihat ini, orang lain juga muncul satu demi satu. Chen Ping ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya waktu. Luo Shouhai juga tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu memusuhi para penggarap iblis mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menyerang dengan pedangnya. Tiba-tiba dia menjadi marah, dan seketika ada pedang berkepala hantu di tangannya, tangan untuk melawan Tuan Miao. Orang lain juga terlibat dalam perkelahian dalam sekejap. Tuan Miao telah disakiti oleh pembudidaya iblis, jadi dia sangat membenci pembudidaya iblis. Jadi ketika dia melihat pembudidaya iblis, dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Chen Ping berkata tanpa daya kepada Suyun dan Huo Feng, kalian berdua, harap berhati-hati di belakang untuk mencegah pembudidaya iblis lainnya mencuri. Setelah mengatakan itu, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, melompat dan bergegas ke depan. Tapi saat Chen Ping hendak mengambil tindakan, dia melihat Jin Dong dan Luo Xi, dan keduanya juga melihat Chen Ping. Tuan Chen. Keduanya terkejut di saat yang sama dan berteriak gembira. Kenapa kalian berdua? Chen Ping juga tampak terkejut. Berhenti, berhenti, ayah, berhenti. Luo Xi segera menghentikan ayahnya. Chen Ping juga berteriak sekuat tenaga, berhenti, hentikan semuanya. Raungan Chen Ping seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan semua orang berhenti menyerang seketika. Xiao Xi, apa yang terjadi? Luo Shouhai bertanya pada Luo Xi. Ayah, ini adalah Tuan Chen yang aku dan kakak laki-lakiku ceritakan padamu. Dia menyelamatkan kami dan menyembuhkanku. Luo Xi menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Luo Shouhai tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia awalnya mengira Chen Ping akan sangat tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu muda. Tuan Miao memandang Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda kenal para penggarap iblis ini?
Chen Ping mengangguk, kami mengenal mereka. Mereka berasal dari lembah roh darah, dan mereka semua adalah temanku. Tuan Chen, Anda sebenarnya punya teman dari keluarga kerajaan. Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Aku tidak hanya mempunyai teman dari ras iblis, aku juga mempunyai teman dari ras binatang. Saat saya berteman, saya tidak pernah melihat ras mereka, selama mereka tidak merugikan orang lain. Ada orang baik di antara iblis, dan ada sampah di antara biksu manusia yang lebih buruk dari babi dan anjing, jadi kita tidak bisa begitu saja menilai satu sama lain berdasarkan kelompok etnis mereka. Kata Chen Ping tanpa rahasia apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Tuan Miao dan Kai Hongwei terdiam dan berhenti berbicara. Dan Luo Shouhai sedikit terkejut dan berkata, adikku, aku tidak menyangka kamu memiliki kesadaran seperti itu di usia yang begitu muda. Pantas saja senior Feng Mo akan mengajarkan pengetahuan rahasianya kepada. Rupanya Jindong dan yang lainnya juga memberitahu Luo Shouhai tentang tinju cahaya suci Chen Ping. Tidak hanya senior Wind Demon, senior Blood Demon juga menyelamatkan hidupku. Chen Ping tersenyum ringan. Apakah kamu melihat leluhur setan darah? Di mana leluhur setan darah? Luo Shouhai tiba-tiba tercengang. Jindong dan Luo Si juga terkejut, mereka belum pernah mendengar Chen Ping berbicara tentang Blood Demon. Iblis darah senior seharusnya ada di dunia langit dan bumi, tapi saya tidak tahu di mana. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu di mana Blood Demon berada. Orang ini mungkin bersembunyi di kegelapan, menyelidiki pertempuran antara dewa dan iblis. Meski ribuan tahun telah berlalu, namun mereka telah ditindas selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, tentunya harus diselidiki dengan jelas. Hei, setelah kejayaan leluhur iblis darah, iblis menjadi seperti tikus di jalanan. Luo Shouhai menghela nafas, lalu memandang Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya dan berkata, rekan-rekan Tao, meskipun saya, lembah roh darah, adalah iblis, saya, Luo Shouhai, tidak memiliki hati nurani dan tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan alam atau keadilan. Miao Lao, Bos Kai, lembah roh darah ini memang berbeda dari iblis lainnya. Chen Ping memandang Tuan Miao dan Bos Kai, lalu memberitahu Luo Si tentang hemofilia. Ketika mereka mendengar bahwa Luo Si dapat meminum darah kakak laki-lakinya tanpa menyakiti orang yang tidak bersalah, mereka langsung mendapat kesan yang baik tentang lembah roh darah. Saudara Xin, Nona Luo. Saat ini, Li Yun dan yang lainnya juga datang. Tuan Ji. Melihat Ji Yun, Jindong dan Luo Si berteriak gembira. Lagi pula, ketika kami berada di Mohai, beberapa orang memiliki persahabatan yang mendalam. Adik kecil, apakah kamu datang ke Gunung Iblis ini karena medan perang antara dewa dan iblis? Luo Shouhai bertanya pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, ya, tapi perjalanan kami tertunda. Saya tidak tahu. Aku ingin tahu apakah harta karun dari medan perang para dewa dan iblis telah diambil sejak lama. Tuan Chen, medan perang antara dewa dan iblis ini belum dibuka. Tidak ada yang bisa masuk untuk mengambil harta karun itu. Anda belum terlambat. Luo Si buru-buru berkata pada Chen Ping. Apa? Belum dinyalakan. Chen Ping bingung sejenak. Bahkan Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya tampak bingung, bukankah itu berarti medan perang antara dewa dan iblis telah ditemukan? Mengapa ini tidak diaktifkan? Melihat ini, Luo Shouhai buru-buru menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis ini memang berada di Gunung Iblis Surgawi, tetapi tidak berada di ruang Gunung Iblis Surgawi. Saat itu, pertempuran tingkat ini semuanya terjadi di luar angkasa. Jika terjadi pada hari ini, jika dunia manusia berperang, seluruh surga dan dunia manusia akan runtuh. Meskipun medan perang memang ada di Gunung Tianmo, itu bukanlah sebuah ruang. Itu membutuhkan pembukaan ruang asing. Di tengah Gunung Tianmo, celah-celah kosong di ruang asing telah terbentuk, tetapi belum terbuka. Semuanya adalah turbulensi ruang waktu, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Begitu Luo Shouhai menjelaskan,
Chen Ping langsung mengerti dan teringat bahwa pulau kecil di lautan tinta dan naga mati semuanya berada di ruang yang telah terbuka. Jadi, belum terlambat bagi kita untuk datang. Chen Ping diam-diam menghela nafas lega. Dalam hal ini, harta karun di medan perang para dewa dan iblis bergantung pada keberuntungan setiap orang. Tentu saja ini belum terlambat, dan bukan hanya belum terlambat, tapi aku juga bisa menjamin adikku bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Luo Shouhai berkata sambil tersenyum tipis. Masuk dulu. Chen Ping tercengang. Saat medan perang para dewa dan iblis terbuka, semua orang pasti akan menyerbu masuk. Pasti akan ada kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ping, dia tidak akan bisa masuk lebih dulu. Bagaimanapun, ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Chen Ping baru saja menerobos alam kesengsaraan, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tuan Chen, kali ini medan perang para dewa dan iblis dibuka di Gunung Tianmo, tidak akan seperti medan perang para dewa dan iblis yang dibuka di tempat lain. Tidak ada ketertiban sama sekali. 6 sekte iblis utama di seluruh wilayah Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan para biksu dari banyak sekte di ruang bawah tanah Gunung Tianmo. Kali ini, orang tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis dengan santai. Mereka perlu melakukannya memiliki token untuk masuk. Hal ini dapat melenyapkan beberapa penggarap biasa. Hal ini juga dapat menyebabkan beberapa biksu dari daerah lain diblokir dari medan perang para dewa dan iblis, kecuali mereka dapat menemukan beberapa sumber daya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Dalam hal ini, banyak biksu sekte di wilayah selatan akan memiliki keuntungan alami, dan mereka juga dapat memanfaatkan peluang tersebut. Lembah roh darah kami adalah kekuatan utama di Gunung Iblis, dan kami juga memiliki kuota token kami sendiri, jadi saya dapat menjamin bahwa adik laki-laki saya dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis sebelum yang lain. Kata-kata Luo Shouhai langsung mengejutkan Chen Ping dan Kai Hongwei. Mungkinkah para biksu di wilayah selatan ini setuju untuk bekerja sama dengan Anda para pembudidaya iblis? Tuan Miao bertanya dengan wajah bingung. Jika kita bekerja sama, semuanya akan menguntungkan. Jika kita tidak bekerja sama, kedua belah pihak akan kalah. Tentu saja mereka memilih untuk bekerja sama. Tidak ada yang akan kesulitan dengan sumber daya. Jangan lupa banyak orang yang mengutamakan kepentingan. Jika medan perang antara dewa dan iblis ini ada di daerahmu, dan seseorang memintamu untuk bekerja sama, bahkan jika itu adalah seorang pembudidaya iblis, apakah kamu setuju? Luo Shouhai berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Miao terdiam. Apa yang dikatakan Luo Shouhai benar. Tuan Miao telah melihat kali ini bahwa aliansi penyegel iblis, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membasmi iblis dan mempertahankan jalan, akhirnya bekerja sama dengan para penggarap iblis. Apalagi yang tidak mungkin? Tidak apa-apa. Dengan ketertiban, pembantaian yang lebih besar dapat dihindari. Jika ada kekacauan dan tidak ada ketertiban, maka seluruh Gunung Tianmo akan menjadi api penyucian, dan pasti tidak ada cara untuk menghindari pembunuhan satu sama lain. Chen Ping berkata perlahan, apa yang kurang di seluruh alam surgawi saat ini adalah keteraturan. Meskipun terdapat guru di 5 wilayah utama alam surgawi, bahkan guru sendiri hanya fokus pada kultivasi dan tidak mempedulikan urusan di wilayahnya sendiri, dan orang lain tidak akan peduli pada mereka. Ayo pergi, ikuti aku. Ketika saatnya tiba untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang akan menghentikanmu, kata Luo Shouhai. Semua orang saling memandang dengan bingung, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Tuan Miao dan Kai Hongwei. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator manusia, tetapi sekarang mereka harus mengikuti kultivator iblis, sepertinya bukan itu masalahnya. Tetapi jika mereka tidak mengikuti, orang-orang seperti mereka dari luar kota bahkan mungkin tidak bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, bukankah itu sia-sia? Yang akan datang, Tuan Miao dan Kai Hongwei juga saling memandang, tak satu pun dari mereka berani berbicara.
Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa orang-orang ini juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang berbicara dan memikul tanggung jawab ini. Bagaimanapun, para penggarap iblis saat ini masih memiliki kompartemen terpisah dari para penggarap manusia. Saya akan mengikuti Master Luo Fali. Jika seseorang menggunakan ini sebagai alasan untuk mengkritik saya setelah saya kembali, biarkan dia datang kepada saya. Chen Ping mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua setuju dan bersedia untuk pergi bersama. Oke, karena semua pedagang hati mengikutiku, ayo berangkat sekarang. Kita akan berkumpul di Sekte Suanyin dan menunggu pembukaan medan perang para dewa dan iblis. Saat kita sampai di sana, tidak akan ada perbedaan antara manusia dan iblis. Tidak ada yang diizinkan bertarung secara pribadi. Orang-orang dari beberapa sekte besar dan keluarga bangsawan di daerah Gunung Tianmo juga ada di sana, dan para biksu manusia juga akan menahan diri. Petik 2. Tidak peduli apakah kamu bertemu musuh atau tidak, jangan mengambil tindakan di sana. Ingat, jika kamu masih memiliki prasangka buruk terhadap pembudidaya iblis di dalam hatimu, kamu harus menanggungnya dan jangan mengambil tindakan. Jangan lupa bahwa kamu adalah musuh, di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung secara pribadi. Luo Shouhai mengingatkan semuanya. Semua orang mengangguk. Karena mereka memilih untuk mengikuti Luo Shouhai, mereka harus mendengarkan yang lain. Segera, semua orang menuju Sekte Suanyin di bawah kepemimpinan Luo Shouhai.